Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Edi Junaidi dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tuntas materi matriks. Nah, pada video kali ini kita lanjut ke kompetensi dasar yang kelima, yaitu transformasi geometri. Jadi ada tujuannya kenapa kita harus belajar matriks dulu baru belajar transformasi geometri. Di sini ada dua kata, transformasi dan geometri. Transformasi itu identik dengan perubahan bentuk dan ukuran. Nah, pada materi ini tidak hanya bentuk dan ukuran, ketika dia berubah posisi atau berpindah tempat, maka itu juga termasuk transformasi. Untuk geometri pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Nanti yang akan kita transformasi itu bisa titik, garis lurus, atau kurva. Baik, kita bahas satu-satu untuk transformasi geometri. Pada video kali ini kita hanya akan membahas dua transformasi, yaitu translasi dan refleksi. Pertama kita bahas dulu translasi atau pergeseran, atau disebut juga perpindahan. Oke, di sini ada keterangannya. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Kemudian, jarak dan arah tertentu dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau suatu pasangan bilangan A, B. Biasanya nanti translasi ditulisnya dalam bentuk seperti ini. A itu mewakili X, sedangkan B itu untuk mewakili yang Y. Nah, bisa kalian lihat ada sumbu X, kemudian sumbu Y, lalu di sini adalah titik pusatnya 0,0. Misalkan di sini ada titik A dengan koordinat X, Y, kita geser sejauh A ke kanan, kemudian B ke atas, maka didapatkanlah A aksen. A aksen ini adalah bayangan dari A setelah kita translasikan. Digeser sejauh A dan B, maka untuk mendapatkan bayangannya atau mendapatkan A aksennya, maka tinggal kita tambahkan X tambah A, yang Y-nya kita tambahkan dengan B. Maka rumusnya A aksen sama dengan X tambah A, Y aksennya sama dengan Y tambah B. Jadi seperti itu. Bagaimana jika dia digeser ke kiri? Jika dia digeser ke kiri, maka A-nya itu negatif. Kemudian jika B-nya digeser ke bawah, maka dia B-nya juga negatif. Jadi menyesuaikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang ke kanan X positif, kalau ke kiri X negatif. Kalau ke atas sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif. Nah, di sini juga ada sifatnya dari translasi. Bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya mengalami perubahan posisi. Jadi bentuk dan ukurannya tidak berubah, hanya dia posisinya saja yang berubah atau pindah tempat. Kita lanjut, berarti kesimpulannya translasi titik A dengan koordinat X, Y dengan translasi A, B menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sehingga diperoleh titik A aksen dengan koordinatnya adalah X aksen dan Y aksen. X aksen itu rumusnya X tambah A, Y aksen itu adalah Y tambah B. Nah, jika secara notalis maka ditulis A, X, Y, kemudian ada garis panah, translasi AB menjadi bayangannya A aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Sama dengan X aksennya kita ganti X tambah A, Y aksennya Y tambah B. Jadi untuk translasi kita hanya tinggal menambahkan koordinat awal
dengan translasi yang dilakukan. Kita ke contoh soal. Di sini ada dua soal. Diketahui titik A koordinatnya min 1,4 dan B min 5,1. Kemudian ada garis juga 4x tambah 5y sama dengan 20. Tentukan bayangan titik dan garis tersebut oleh translasi 3 min 2. Jadi ada titik dan garis yang kita translasikan. Mari kita bahas satu-satu. Penyelesaian titik A min 1,4. Berarti kita mengerjakannya harus secara notasi ya, penulisannya ya. A min 1,4, kemudian kita tarik garis panah. Di atas garis panah kita tulis translasinya 3 min 2. Kemudian menjadi bayangannya yaitu A aksen. Nah, A aksen tadi bagaimana rumusnya? Tinggal kita tambahkan koordinat awalnya dengan translasinya. Berarti min 1 ditambah 3, 4 ditambah min 2. Maka bayangannya yaitu min 1 tambah 3 hasilnya 2, 4 ditambah min 2 hasilnya juga 2. Berarti koordinat min 1,4 setelah ditranslasikan atau digeser sejauh 3 ke kanan, kemudian min 2 berarti dia ke bawah, maka hasilnya adalah 2,2. Titik B juga sama, koordinatnya min 5,1. Kita translasikan 3 min 2 berarti tinggal kita tambahkan saja min 5 ditambah 3, 1 ditambah min 2. Maka bayangan titik B nya adalah min 2 dan min 1. Oke, yang titik sudah selesai. Sekarang kita ke garis. Bagaimana kalau garis yang kita transformasikan? Berarti kan 4x tambah 5y sama dengan 20. Kita translasikan 3 min 2. Hasilnya apa? Hasilnya pasti berupa garis juga. Nah, sekarang bagaimana kalau garis yang ditranslasikan? Kalau titik berarti kan titiknya tinggal kita ganti di x, y-nya. Nah, kalau garis apa yang diganti? Apakah 4 dan 5 ini yang kita masukkan? Tentu saja tidak. Nah, jadi untuk pengerjaan garis lurus atau kurva yang jelas selain titik ya, maka tetap kita tulis XY. Jadi XY-nya tidak perlu diganti. XY kita translasikan 3 min 2, maka bayangannya adalah X aksen dan Y aksen. Nah, X aksen sama dengan X tambah 3, Y aksen Y ditambah min 2. Berarti dari sini bisa kita dapatkan X aksen sama dengan X tambah 3. Nah, ini kita ubah menjadi X sama dengan. Berarti 3-nya pindah ke ruas kiri ya, maka didapat X sama dengan X aksen min 3. Yang Y aksennya juga sama, Y aksen sama dengan Y tambah min 2 atau Y min 2. Kita buat jadi Y sama dengan. Berarti Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Nah, ketika kita sudah dapat X dan Y-nya dalam bentuk sama dengan aksen seperti ini, maka tinggal kita substitusikan ke soal awal. Nah, soal awalnya adalah 4X tambah 5Y sama dengan 20. X dan Y-nya ini kita ganti X aksen min 3 dan Y aksen ditambah 2. Maka menjadi 4 dikali X aksen min 3 ditambah 5 dikali Y aksen tambah 2 sama dengan 20. Kita kalikan ke dalam, berarti menjadi 4X aksen min 12, 5Y aksen ditambah 10 sama dengan 20. Maka bayangannya 4X aksen tambah 5Y aksen sama dengan 22. Nah, inilah bayangan garis 4X tambah 5Y sama dengan 20 ketika ditranslasikan sejauh 3 dan min 2. Jadi bayangannya dalam bentuk garis juga. Hanya saja di sini ada aksennya. Aksen itu berarti menandakan adalah bayangan dari garis yang kita transformasikan. Jadi agak sedikit berbeda ketika kalian menyelesaikan soal dalam bentuk titik atau garis dan kurva. Jika titik, koordinat titiknya langsung kita substitusi saja di sini, XY-nya langsung kita ganti. Tetapi jika dalam bentuk garis atau kurva,
X-nya tetap saja kita tulis seperti ini. Nanti dibuat jadi X sama dengan dan Y sama dengan, baru disubstitusikan ke soal awalnya. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah soal latihan buat kalian. Ada 2 soal. Yang pertama adalah translasi AB memetakan titik P min 1,3 ke titik P aksen 4, min 2. Jadi ini adalah koordinat awal, ini adalah bayangannya. Nah, yang ditanyakan adalah translasinya. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah translasinya. Koordinat awal diketahui, bayangannya juga diketahui. Nah, silahkan kalian cari A dan B. Caranya juga sama. Kemudian ada titik K min 2,3 dan titik L 0,5. Ditranslasikan oleh A dan B. Nah, kalian cari bayangan titik K dan bayangan titik L terhadap translasi A dan B. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, nah ini dalam bentuk kurva, garis dengan persamaan Y 2x kuadrat dikurang X tambah 4, ditranslasikan AB menghasilkan bayangan garis dengan persamaan Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 9x tambah 12. Tentukan nilai A dan B. Ini sama. Garis awal diketahui, bayangannya juga diketahui. Nah, silahkan kalian cari translasi A dan B-nya. Oke, translasi berarti sudah selesai, hanya seperti itu saja. Kita lanjut transformasi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, bagaimana refleksi atau pencerminan? Jadi di sini juga ada keterangannya. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Bagaimana sifat bayangan cermin? Nah, sifat bayangan cermin, bangun yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi, ketika kita cerminkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Nah, jarak bangunnya dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Jadi, bangun objeknya itu dari cermin, bayangannya itu jaraknya sama terhadap cerminnya juga. Oke. Refleksi ini terdiri dari beberapa macam, jadi tergantung siapa yang bertindak sebagai cerminnya. Nah, yang pertama ini adalah titik asal 0,0. Yang bertindak sebagai cerminnya adalah titik 0,0. Nah, kalian perhatikan di sini ada koordinat kartesius, sumbu X, kemudian ada sumbu Y, kemudian titik 0,0. Nah, ini berarti cerminnya di sini ya, 0,0, ada titik A 1,1, titik B 4, min 3, kemudian titik C min 4, min 2. Ini akan kita cerminkan terhadap titik 0,0. Bagaimana bayangannya? Untuk titik A berarti A aksennya posisinya di sini min 1,1. Kita tinggal tarik garis ke cerminnya sejauh ini jaraknya satu kotak ya. Maka bayangannya jaraknya juga satu kotak, karena kan jaraknya dia harus sama. Kita tarik juga satu kotak di sini. Maka bayangannya adalah min 1, min 1 setelah dicerminkan terhadap titik 0,0. Bagaimana titik B? Kita tarik juga garis ke 0,0, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya juga sama, 1, 2, 3, 4. Posisinya di sini, yaitu di min 4,3. Titik C juga sama, bayangannya di 4,2. Nah, kita tulis secara notasi A1,1. Nah, untuk penulisan notasinya pencerminan itu C ya, simbolnya C. Kalau translasi tadi adalah T. C 0,0 artinya yang bertindak sebagai cermin adalah titik 0,0. Maka A aksennya kita dapatkan min 1, min 1. 4, min 3 jadinya min 4,3. Kalau min 4, min 2 jadinya 4,2. Nah, di sini harusnya
kalian sudah bisa mengambil kesimpulan. Coba perhatikan, dari 1,1 jadinya min 1, min 1. Angkanya tetap, hanya berubah tanda. Perhatikan lagi yang B. 4, min 3 jadinya min 4,3. Angkanya juga tetap, hanya tandanya yang berubah. Min 4, min 2 jadinya 4,2. Berarti kalau X, Y kita cerminkan terhadap titik 0,0, maka A aksennya adalah min X dan min Y. X aksennya adalah min X, Y aksennya adalah min Y. Jadi ketika ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Nah, jika ditulis dalam bentuk matriks, maka menjadi seperti ini. Ini adalah perkalian dua buah matriks. Kenapa ada ditulis dalam bentuk matriks? Karena nanti transformasi itu tidak hanya satu saja. Bisa saja di soal itu langsung dua kali transformasi. Nah, ketika dua kali transformasi, kita bisa menggunakan komposisi transformasi. Komposisi transformasi itu menggunakan matriks. Nah, makanya pembelajaran sebelumnya kita belajar dulu matriks, baru kita belajar transformasi geometri. Ini perkalian dua buah matriks. Kalau dikalikan, hasilnya ya menjadi min X dan min Y. Masih ingat perkalian dua buah matriks? Baris dikali kolom ya. Min 1 dikali X ditambah 0 kali Y. Berarti hasilnya min X. 0 dikali X ditambah min 1 kali Y, maka menjadi min Y. Jadi ini kita gunakan ketika nanti transformasinya lebih dari satu. Tetapi jika transformasinya hanya satu saja, kalian bisa langsung menggunakan ini saja, min X, min Y. Baik, ini yang pertama untuk refleksi terhadap titik asal, yaitu 0,0. Sekarang kita ke refleksi yang kedua. Sekarang yang bertindak sebagai cerminnya adalah sumbu X atau Y-nya sama dengan 0. Kita simulasikan lagi. Perhatikan, ada koordinat kartesius, sumbu X, kemudian sumbu Y. Di sini juga ada titik asal 0,0. Ada titik A, koordinatnya min 2,1. Ada titik B, koordinatnya 1, min 3. Dan titik C, koordinatnya 4,2. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti sumbu X ini adalah cerminnya. Berarti tinggal kita tarik garis ke cermin, kemudian kita tarik garis lagi dengan jarak yang sama dari cermin. Untuk titik A, berarti A aksennya posisinya di sini, min 2, min 1. Kalau titik B, berarti bayangannya 1, 2, 3. Berarti kita tarik lagi 3, 1, 2, 3. Nah, bayangannya posisinya di sini 1,3. Untuk titik C sama, maka posisinya di 4, min 2. Nah, kita tulis secara notasi, min 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X jadinya min 2, min 1. 1, min 3 jadinya 1,3. 4,2 jadinya 4, min 2. Nah, kira-kira kesimpulannya bagaimana? Min 2,1, min 2, min 1. Yang di depan tetap, yang di X-nya tetap ya. Tetap min 2, yang di belakang berubah tanda. Ini juga sama, 1, 1 tetap, yang di belakang berubah tanda. 4, 4 tetap, 2 menjadi min 2, yang di belakang berubah tanda. Berarti kalau X, Y yang kita cerminkan terhadap sumbu X, maka menjadi X, min Y. Jadi X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menjadi X, min Y. X-nya tetap, hanya Y-nya saja yang berubah tanda. Nah, jika ditulis dalam bentuk matriks, maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Ini kalau kita kalikan hasilnya menjadi ini. 1 kali X tambah 0 kali Y, maka hasilnya X. 0 kali X ditambah min 1 kali Y, maka hasilnya min Y. Jadi sudah dapat dua kita refleksinya.
Yang pertama terhadap titik asal, yang kedua ini adalah terhadap sumbu X. X, Y maka menjadi X, min Y. Untuk cerminnya adalah sumbu X. Oke, kita lanjut refleksi yang ketiga. Sekarang yang sebagai cerminnya adalah sumbu Y-nya. Sama, kita lakukan simulasi. Ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada titik asal. Di sini ada titik A koordinatnya 2, min 1, titik B koordinatnya min 1,3, titik C koordinatnya 4,2. Sekarang yang bertindak sebagai cermin adalah sumbu Y. Berarti kita tarik garis ke sumbu Y, kemudian kita tarik garis lagi dari cerminnya dengan jarak yang sama. Untuk titik A maka posisinya di sini min 2, min 1. Untuk titik B posisinya di sini jadinya 1,3. Untuk titik C posisinya 1, 2, 3, 4. 4 kotak berarti 1, 2, 3, 4. 4 kotak juga. C aksennya di sini min 4, min 2. Mari kita tulis secara notasi. 2, min 1 dicerminkan terhadap sumbu Y jadinya min 2, min 1. Min 1,3 1,3. 4,2 menjadi min 4,2. Yang di belakang tetap tidak berubah. Yang berubah adalah yang bagian depan atau X-nya. 2 jadi min 2, min 1 jadi 1, 4 jadi min 4. Berarti jika titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka menjadi min X, Y. Nah, ini adalah kebalikan dari yang sumbu X tadi ya. X, Y menjadi min X, Y. X-nya berubah tanda, sedangkan Y-nya tetap. Nah, untuk matriksnya min 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 1. Min 1 kali X tambah 0 kali Y jadinya min X. 0 kali X ditambah 1 kali Y jadinya Y. Oke, ini adalah refleksi yang ketiga ya. Jadi X, Y ketika dicerminkan terhadap sumbu Y maka menjadi min X, Y. Kita lanjut translasi yang keempat. Sekarang yang bertindak sebagai cermin adalah garis Y sama dengan X. Bagaimana tuh garis Y sama dengan X? Perhatikan simulasinya berikut. Ada koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y, kemudian ada titik 0,0. Garis Y sama dengan X itu yang mana? Nanti perhatikan, ini ada titik A dulu, koordinatnya 4, min 3, titik B koordinatnya min 3, min 1, titik C koordinatnya 3,0 ya, ini ya 3,0. Nah, garis Y sama dengan X berarti Y-nya sama dengan X. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya juga 1. Kalau Y-nya 2, X-nya juga 2. Kalau Y-nya min 1 berarti X-nya juga min 1. Berarti garisnya Y sama dengan X adalah yang ini. Menyilang ke kanan ya. 1,1, 2,2, 3,3. Yang di sini min 1,1, min 2,2, min 3, min 3. Karena sama, Y sama dengan X. Nah, sekarang kita cerminkan. Bagaimana cerminnya? Untuk titik A, kita tarik 1, 2, 3 setengah. 3 setengah, berarti kita cari 3 setengah juga. Setengah, 1, 2, 3. Berarti harusnya bayangan titik A posisinya di sini. Nah, oke, di sini A aksennya, berarti koordinatnya min 3,4. Titik B-nya sama, posisinya di sini. Min 1, min 3, dan titik C posisinya di sini 0,3. Oke, kita tarik kesimpulan coba. 4, min 3 dicerminkan garis Y sama dengan X jadinya min 3,4. Min 3, min 1 jadinya min 1, min 3. 3,0 jadinya 0,3. Tandanya bagaimana? Tandanya mereka tetap ya, 4 tetap jadi 4, min 3 tetap jadi min 3. Hanya saja dia bertukar posisi. Dari 4, min 3 jadinya min 3,4. Min 3, min 1 menjadi min 1, min 3.
3,0 menjadi 0,3. Berarti ketika X, Y kita cerminkan, maka bayangannya adalah Y, X. X menjadi Y menjadi X. Dan mereka tidak berubah tanda. Tandanya tetap tidak berubah ya. Jika ditulis dalam bentuk matriks 0, 1, 1, 0. Coba kita kalikan 0 kali X tambah 1 kali Y. Berarti hasilnya Y. 1 kali X tambah 0 kali Y, maka hasilnya adalah X. Jadi seperti ini untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X. X, Y menjadi Y, X. Kita lanjut refleksi selanjutnya, yaitu garis Y sama dengan min X. Kalau tadi garis Y sama dengan X, sekarang garis Y sama dengan min X. Oke, perhatikan gambar berikut. Sumbu X, kemudian ada sumbu Y, titik 0,0. Ada titik A koordinatnya 4,3, titik B koordinatnya min 3,1, titik C koordinatnya 3,0. Sekarang akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, di mana posisi garis Y sama dengan min X? Kalau Y sama dengan X tadi posisinya di sini, maka garis Y sama dengan X adalah lawannya, posisinya di sini. Ini sekarang kita cerminkan titik A, maka posisi bayangannya di sini, A aksennya min 3, min 4, sedangkan titik B nya posisinya di sini 1,3, kemudian titik C aksennya di sini 0, min 3. Kita tulis secara notasi. Titik A 4,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi min 3, min 4. Min 3, min 1 menjadi 1,3. 3,0 berarti menjadi 0, min 3. 4,3 jadi min 3, min 4. Tandanya berubah, kemudian berubah tanda. Berarti 4,3 menjadi min 3,4. Posisinya bertukar, kemudian tandanya juga berubah. Seperti ini juga, min 3, min 1 tukar tempat, kemudian tandanya juga berubah. Maka kalau X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Berarti X-nya jadi min Y, Y-nya jadi min X. Jika ditulis dalam bentuk matriks 0, min 1, min 1, 0. Oke, kita lanjut ya. Sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan H. H itu nanti dia berupa angka ya, jadi terserah mau angkanya berapa. Nah, perhatikan simulasinya. Sumbu X, sumbu Y, kemudian ada titik A koordinatnya 3,4, titik B koordinatnya min 3, min 1, titik C koordinatnya 2,1. Sekarang yang bertindak sebagai cermin adalah X sama dengan min 1. Nah, di sini saya pilihnya X sama dengan min 1. Nah, bagaimana cerminnya atau bayangannya? Sama caranya. Untuk titik A berarti tinggal kita tarik garis menuju cermin. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Berarti kita tarik 4 juga ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4. Maka harusnya posisi A aksennya di sini. Oke, betul. Bayangannya menjadi min 5,4. Untuk titik B 2 saja. Berarti ke kanan juga 2 lagi. Posisinya adalah 1, min 1. Kemudian C-nya posisinya di sini min 4,1. Ingat ini ya sebagai cerminnya ya, bukan sumbu Y, tapi yang bertindak sebagai cermin adalah garis X sama dengan min 1. Nah, sekarang bagaimana caranya? 3,4 menjadi min 5,4. Min 3, min 1 jadinya 1, min 1. 2,1 jadinya min 4,1. Yang di belakang tetap tidak berubah ya. 4 tetap jadi 4, min 1 tetap min 1, 1 tetap jadi 1. Nah, sekarang berarti yang berubah hanya yang depan. 3 jadi min 5, min 3 jadi 1, 2 jadi min 4. Nah, caranya yaitu
X, Y, ketika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, H-nya ini terserah, di sini kita pakainya min 1, maka bayangan yang di depan adalah 2 kalikan H dikurangi X. Berarti 2 dikalikan cerminnya apa, kemudian kita kurangi titik koordinatnya. Coba kita tes. Di sini titiknya 3, berarti 2 kali min 1. Cerminnya kan min 1. 2 kali min 1 min 2 dikurangi 3, maka hasilnya min 5. Ini juga sama, berarti 2 kali min 1 min 2 dikurang min 3, min ketemu min jadi plus, min 2 tambah 3 maka menjadi 1. Yang ini juga sama, berarti 2 kali min 1 min 2 dikurang 2 maka hasilnya min 4. Jadi ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, Y-nya tetap, untuk X-nya rumusnya adalah 2H dikurang X. Nah, jika ditulis dalam bentuk matriks, min 1, 0, 0, 1, kita kalikan XY dulu, baru kita tambahkan dengan 2H dan 0. Oke, ini untuk garis X sama dengan H ya. Jadi Y-nya tetap, hanya X-nya yang berubah. Rumusnya 2H dikurang X. Sekarang cerminnya adalah Y sama dengan K. Ini sama saja seperti yang tadi, hanya saja posisinya di garis Y. Kalau tadi di garis X. Sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Titik A posisinya di 4,4. Titik B posisinya 1,-4. Titik C min 4,2. Sekarang yang bertindak sebagai cerminnya adalah Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 berarti di sini 1 kan? Berarti kita tarik garis sejajar dengan sumbu X. Itu adalah garis Y sama dengan 1. Sekarang tinggal kita cerminkan. Ini cerminnya, ini titik A-nya. Berarti 1, 2, 3. 3 langkah ke menuju cermin. Berarti tarik lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Maka posisi A aksennya harusnya di sini. Oke, di sini A aksennya bayangannya menjadi 4,-2. Kemudian titik B-nya posisinya di sini 1,6 dan titik C-nya menjadi min 4,0. Nah, ini berarti kebalikannya dari yang tadi. X-nya tetap, 4 tetap jadi 4, 1 tetap jadi 1, min 4 jadi min 4. Yang belakang yang berubah hanya yang bagian belakang. Rumusnya juga sama seperti yang sebelumnya, berarti X-nya tetap, X tetap jadi X, sedangkan Y-nya menjadi 2K dikurang Y. K-nya ini adalah 1 di sini ya. Coba kita tes, berarti 2 kali 1, 2, 2 kurangi 4, hasilnya min 2. 2 kali 1, 2, 2 dikurang min 4, maka menjadi 6. 2 dikurang min 4, min ketemu min jadi plus ya. Yang ini juga sama, 2 kali 1, 2, 2 kurang 2, maka hasilnya adalah 0. Jadi hanya bertukar tempat untuk garis X sama dengan H yang tadi. Yang pertama tadi X-nya tetap, X-nya yang berubah, Y-nya tetap, sedangkan di sini X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Oke, lanjut. Komposisi transformasi. Jadi pencerminan sudah selesai. Nah, di sini komposisi transformasi. Di sini kita pelajari kenapa, karena nanti bisa saja ada transformasinya lebih dari 1. Biasanya pada soal itu maksimal ada 2 kali transformasi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jika titik A, X, Y ditransformasikan oleh matriks M sehingga memiliki bayangan A aksen, X aksen, dan Y aksen, maka berlaku. Nah, M ini adalah matriks rotasinya tadi ya, seperti 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0, 1. Nah, itu adalah matriks rotasinya. Nah, jika yang dicari adalah koordinat awalnya, maka M inverse dikali X aksen, Y aksen. Jadi pada soal nanti bisa saja yang ditanyakan adalah koordinat awalnya, bayangannya yang diketahui. Kalau yang ditanyakan bayangannya, maka rumusnya ini, matriks rotasinya dikali koordinat awal. Jika yang ditanyakan adalah koordinat awalnya, maka
matriks rotasinya kita inverskan, kemudian kita kalikan dengan bayangannya. Berarti bayangannya ini sudah diketahui pada soal. Nah, sekarang komposisi transformasinya. Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Misalkan suatu benda atau bangun dilakukan komposisi transformasi T1 yang bersesuaian dengan matriks M1. Transformasi T1 itu matriks rotasinya adalah yang M1 ya. Kemudian transformasi yang kedua, matriksnya adalah yang kedua. Transformasi yang ketiga, matriks rotasinya adalah matriks transformasinya adalah yang ketiga. Maka penulisan komposisinya itu dia harus dibalik. Jadi kan pertama ditransformasikan oleh T1, dilanjutkan transformasi T2, dilanjutkan transformasi yang ketiga. Jika kita ingin mengerjakan pakai komposisi transformasi, maka harus kita balik dari T3 komposisi T2 komposisi T1. Berarti matriks rotasinya, matriks rotasi yang ketiga dikalikan matriks rotasi yang kedua dikalikan matriks rotasi yang pertama. Kita kalikan X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita tes di contoh soal. Ada 3 soal di sini. Ada bayangan ABC yang kita cari. Kemudian dia dilanjutkan garis Y sama dengan X. Kita bahas yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, nomor 3 silahkan kalian coba. Perhatikan nomor 1. Tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan titik A-nya 2,-3, 4,-3, C-nya 4,-2. Setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi titik ini setelah kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya itu kita lanjutkan lagi refleksi terhadap sumbu Y. Transformasinya dia 2 kali. Kita coba. Pertama kita tes dengan cara satu-satu, tidak menggunakan transformasi, komposisi transformasi ya. Nah, titik A 2,-3 untuk matriks rotasi Y sama dengan S kan 0, 1, 1, 0 ya. Tinggal kita kalikan maka menjadi -3,2 atau tinggal kita ubah posisinya kan. Kalau X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X maka menjadi Y, X. Berarti jadi -3,2. Untuk titik B 4,-3 maka bayangannya menjadi -3,4. Untuk titik C 4,-2 menjadi -2,4. Nah, setelah kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya ini kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y tadi ya, kalau nggak salah. Ya, betul, terhadap sumbu Y. Berarti -3,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y. A jadi A aksen, sekarang A aksen ditransformasikan lagi berarti menjadi A double aksen. Berarti -3,2 sekarang yang kita masukkan ke matriks rotasi yang sumbu Y. Jadinya 3,2. Ingat kalau ditransformasikan terhadap sumbu Y, maka Y-nya tetap, kemudian X-nya berubah tanda ya. Makanya -3,2 jadinya 3,2. Y-nya tetap, X-nya berubah tanda. Untuk titik 4,3 berarti menjadi 3,4. Kemudian -3,4 jadinya 3,4. Kemudian titik -2,4 maka menjadi 2,4. Ini kita menggunakan cara satu-satu ya, cara manual. Kita transformasikan dulu terhadap Y sama dengan X, baru ditransformasikan lagi terhadap sumbu Y. Jadi ini kita ada 2 langkah, 2 cara. Nah, kalau kita menggunakan komposisi hanya 1 langkah saja, hanya 1 cara saja. Jadi lebih simpel. Nah, sekarang kita coba pakai cara komposisi transformasi. Ingat, jika pakai komposisi transformasi harus dibalik posisinya ya. T1 adalah garis Y sama dengan X, cermin terhadap garis Y sama dengan X. T2 itu adalah refleksi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita tes yang titik A. Titik A 2,-3. Berarti penulisannya kita balik T2 komposisi T1. Jangan T1 komposisi T2 ya. Jadi harus dibalik. T2 komposisi T1. Nah, sekarang matriks rotasinya yang
terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Matriks refleksi terhadap Y sama dengan S adalah 0, 1, 1, 0, 2 sama min 3. Nah, ini jadinya perkalian dua buah matriks. Ini tinggal kita kalikan, perkalian dua buah matriks, baris dikali kolom. Maka hasilnya seperti ini, min 1 kali 0, 0, 1. 0 kali 0, 1 sama 1. Min 1 kali 1, 0 sama 0. 0 kali 1, kemudian 1 dikali 0. Hasilnya menjadi 0 min 1, 1, 0. Nah, ini hasil dari perkalian matriks rotasi transformasinya ini tinggal kita kalikan dengan 2 sama min 3. Maka hasilnya adalah 3,2. Jadi hanya satu langkah saja kita langsung dapatkan hasil bayangan yang kedua. Tetapi di sini kita tulisnya aksennya hanya satu saja ya, karena penggabungan kan, kita gabung menjadi satu. Jadi terserah kalian mencoba cara yang mana, boleh cara manual, boleh juga cara boleh juga pakai cara komposisi transformasi, karena hasilnya pasti sama. Oke, kalau kita lihat dalam sketsa atau dalam koordinat kartesius, posisinya seperti ini, X, Y, kemudian ada titik A, B, C. Pertama, kita refleksikan dulu terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya jadi di sini A aksen, B aksen, C aksen. Setelah itu kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y, maka bayangannya di sini. Nah, ini adalah transformasi dua kali, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, berarti sampai sini cukup untuk translasi dan refleksi. Nanti di video selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas rotasi dan dilatasi. Silahkan kalian coba kerjakan latihan-latihan soal yang ada pada video ini. Jika ada yang kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan ke saya melalui grup WA saja ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.